Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi kita di channel Sukses PTN SMA DTBS Putri. Di video kali ini kita semua akan mencoba membahas soal tryout UTBK TKA Saintek bagian fisika bersama saya Muhammad Nur Fajar Sidik. Nah, di sini kan kita sulit nih kayaknya nyoret soalnya karena tidak ada space. Untuk sebenarnya bisa ya kita coret-coret, tapi karena tidak ada space gitu ya dari soalnya, dari bagiannya, maka kita coba pindahin ke aplikasi yang lain aja yuk. Oke, saya pindahkan dulu ya soalnya. Nah, sekarang udah pindah nih. Nah, udah muncul soal kopinya dari nomor 16 tadi. Oke, bisa kita mulai kali ya dari nomor 1. Nomor 16 maksudnya. Nomor 16. Dari kelompok satuan-satuan di bawah ini yang merupakan kelompok satuan dari besaran pokok adalah, nah kira-kira besaran pokok yang mana aja ya, terus satuannya yang mana aja ya. Maka kita tuliskan di sini ada apa aja besaran pokok yang sudah kita kenal. Ini materi kelas 10 ya, jadi harusnya udah terbiasa atau sudah kenal. Saya tuliskan di sini ada tabel, menggunakan tabel ya. Ini nama besaran pokoknya. Kemudian saya tuliskan satuannya dalam bentuk SI atau standar internasional. Oke. Sekarang kita balik lagi ke soal. Dari kelompok satuan di bawah ini yang merupakan kelompok satuan dari besaran pokok. Kita lihat di sini besaran-besaran pokok, lalu ada satuannya. Kita cocokkan satu persatu dari pilihan jawaban A. Di pilihan jawaban A ada satuan dari panjang yaitu meter, betul ya. Satuan dari waktu yaitu sekon, betul. Tetapi di sini ada satuan coulomb. Nah, coulomb itu merupakan satuan dari muatan listrik, di mana muatan listrik itu bukan merupakan besaran pokok. Jadi karena ada kolom berarti jawaban A itu salah. Kita lihat pilihan jawaban B. Kilogram itu betul satuan dari besaran pokok massa. Kandela betul juga satuan dari besaran pokok intensitas cahaya. Tetapi di sini ada Newton. Nah, Newton ini adalah satuan dari gaya, di mana gaya bukan merupakan besaran pokok, sehingga pilihan jawaban B salah. Ya. Kemudian kita lanjut ke pilihan jawaban C. Di sini ada volt. Nah, volt di sini adalah satuan dari tegangan atau beda potensial. Beda potensial listrik. Nah, di mana beda potensial listrik bukan merupakan besaran pokok. Jadi yang C itu salah. Sekarang kita lanjut ke yang D. Ada kilogram, ada Kelvin. Kilogram adalah satuan dari besaran pokok massa, betul. Kelvin adalah satuan pokok dari besaran suhu, betul. Dan ampere adalah satuan pokok dari besaran kuat arus listrik. Berarti jawabannya atau pilihan jawaban yang benar adalah D. Oke. Kita lanjutkan kali ya. Lanjut ke nomor 17. Di mana nomor 17 ini adalah pembahasan mengenai gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, atau mengenai kinematika gerak. Kinematika gerak. Oke, kita balik lagi ke soal yang nomor 17 ini. Mana ada kakak dan beradik berangkat sekolah dengan mengendarai sepeda masing-masing secara bersamaan. Nah, di sini ada kata kunci secara bersamaan. Nah, saya garis bawahi dulu ya. Jika arah sekolah mereka berlawanan, kemudian laju sepeda kakak dan adik masing-masing 3 meter per sekon dan 2 meter per sekon, yang ditanyakan adalah jarak keduanya pada saat kakak telah menempuh jarak 900
meter. Berarti kita cari selisih atau perbedaan jarak antara kakak dengan adik setelah si kakak menempuh jarak sekitar 900 meter. Oleh karena itu, supaya kita paham situasinya seperti apa, maka alangkah lebih baiknya kita gambarkan situasinya. Mereka berangkat dari rumahnya karena kakak beradik pasti rumahnya sama kali ya. Mungkin kamarnya aja yang beda, tapi rumahnya sama. Kakak misalkan naik sepeda itu berangkatnya ke arah kiri. Ya, anggap saja ini kakak naik sepeda ya. Kemudian adik itu naik sepeda juga berangkatnya ke arah kanan. Oke. Kakak itu bergerak ke arah kiri, adik bergerak ke arah kanan. Saya tuliskan di sini adik, ini kakak. Kakak di soal itu diketahui punya kecepatannya kakak itu sekitar 3 meter per sekon. Sedangkan adik punya kecepatan 2 meter per sekon. Gitu ya. Nah, ditanya ketika kakak sudah mencapai, misalkan di titik ini gitu ya, sudah mencapai jarak ini, yaitu ketika jaraknya sudah sampai 900 meter, kemudian ketika karena mereka mulainya bareng gitu ya, maka ketika kakak 900 meter, adik juga harusnya sudah menempuh jarak tertentu nih. Jaraknya adik, ini jaraknya kakak. Nah, kita nggak tahu nih jaraknya adik berapa. Yang ditanyakan justru adalah total dari jarak keduanya atau selisih jarak dari kedua orang tersebut, yaitu kakak dan adik, yaitu jarak total, yaitu jaraknya kakak ditambah dengan jaraknya adik. Maka kita cari satu persatu terlebih dahulu. Kita tinjau perjalanan kakak dulu. Di mana kakak berjalan sejauh jaraknya 900 meter dan dengan kecepatan 3 meter per sekon. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa kakak berjalan dengan kecepatan yang konstan selama sepanjang jarak 900 meter ini. Tidak ada kata-kata bahwa kakaknya mempercepat lajunya atau memperlambat lajunya. Nah, karena gerakan kakak konstan, maka kita gunakan persamaan GLB. Di mana persamaan GLB ketahui bahwa V sama dengan jarak, kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Jaraknya sudah ada, kecepatannya sudah ada, maka kita cari waktu. Waktunya kakak berarti adalah jarak dibagi dengan kecepatannya kakak. Jaraknya 900 meter, kecepatannya adalah 3 meter per sekon. Maka kakak menempuh jarak 900 meter dengan kecepatan 3 meter per sekon, maksudnya itu dengan kurun waktu atau dalam kurun waktu 30 detik. Nah, di sini ada syarat yang saya sudah garis bawahi, secara bersamaan. Nah, karena secara bersamaan, karena mereka mulainya secara bersamaan, berarti waktu tempuh yang dialami oleh kakak itu akan sama dengan waktu tempuh yang dialami oleh adik. Berarti kita punya T-nya kakak itu sama dengan T-nya adik. Berarti kalau T-nya kakaknya sama dengan 30 sekon, maka T-nya adik juga 30 sekon. Kita dapatkan bahwa T-nya adik atau waktu tempuhnya si adik itu juga sama-sama 30 sekon. Baru kita tinjau perjalanan adik. Oke, diketahui dari yang sudah kita cari tadi, adik bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon, sedangkan waktu tempuhnya adik itu selama 30 sekon. Nah, diketahui juga dari soal ini kita dapat ketahui bahwa si adik juga bergerak dengan kecepatan konstan. Berarti kita gunakan persamaan
GLBB. Berarti dari persamaan GLBB, V sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Kecepatannya sudah ada, waktunya sudah ada, berarti kita cari jarak. Maka jaraknya adik sama dengan kecepatannya adik dikali dengan waktunya adik, dimana kecepatannya adik adalah 2 meter per sekon dikali dengan waktunya yaitu adalah 30 sekon. Sehingga kita cari di sini adik telah menempuh sekitar 60 meter. 60 meter ya, betul. Oh sorry ya, ada yang salah nih. Ini 300 sekon ya, bukan 30 sekon tapi 300 sekon. Ada yang salah, ini berarti 300 nih. Berarti ininya jaraknya adik telah menempuh sekitar 600 meter. Nah, yang ditanyakan justru adalah jarak keduanya saat kakak telah menempuh 900 meter. Berarti jarak total dari kakak dan adik, jaraknya kakak ditambah dengan jaraknya adik yaitu 900 meter ditambah dengan 600 meter, sehingga jawabannya adalah 1500 meter atau pilihan jawaban E. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya yaitu soal nomor 18. Oke, dari soal ini bisa kita tuliskan apa-apa aja yang diketahui di soalnya. Diketahui massa dari baloknya adalah 5 kg. Berada pada bidang yang licin. Dengan ditarik dengan gaya F sama dengan 50 Newton. Yang mempunyai perbedaan sudut dengan bidang datar yaitu sekitar 37 derajat. Oke, pada saat awal atau di X0 dan T0 dia itu sedang bergerak ke kiri dengan kecepatan V sama dengan 2 meter per sekon. Yang ditanya berapakah posisinya? Posisi itu berarti X ya. X nya ketika T nya selama 5 sekon. Oke, coba kita jawab. Sini ada 2 prinsip dari fisika yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah prinsip hukum Newton. Yang pertama adalah kita gunakan hukum Newton, di mana setiap kali ada gaya yang bekerja pada sebuah benda akan muncul percepatan. Maka percepatan itu sama dengan, atau percepatan yang muncul itu bisa kita cari dengan total gaya yang bekerja pada benda tersebut dibagi dengan massa dari benda tersebut. Nah, dari soal bisa kita cari nih besar percepatannya berapa. Ingat bahwa percepatan itu adalah besaran vektor, berarti dia punya arah. Arahnya kemana nih arah percepatannya? Ya, sesuai dengan arah dari gayanya. Nah, karena gayanya itu berada pada sumbu yang tidak horizontal atau dia mempunyai perbedaan sumbu dengan perbedaan sudut dengan sumbu horizontal sekitar 37 derajat, maka tidak bisa kita gunakan langsung 50 Newton. Ini gayanya harus kita horizontalkan dulu atau kita proyeksikan ke sumbu horizontal. Nah, proyeksi ini menjadi F pada sumbu X, di mana F pada sumbu X dicari dengan menggunakan persamaan gayanya F dikali dengan cos dari perbedaan sudut yang terjadi dengan sumbu horizontal. Nah, sehingga di sini jadinya adalah Fx. Karena tidak ada gaya gesek pada bidang licin, maka tidak ada gaya lain yang bekerja pada benda tersebut atau pada balok tersebut. Sehingga tinggal Fx-nya saja dibagi dengan massa dari bendanya. F kali cos 37 dibagi dengan massanya yaitu 5 kg. Maka kita dapatkan bahwa cos 37 adalah 4/5, berarti sini 50 dikali dengan 4/5 dibagi dengan 5, maka hasilnya adalah 8
meter per sekon kuadrat. Oke. Dari sini kita dapatkan bahwa nilai dari percepatannya adalah 8 meter per sekon kuadrat. Berarti sebenarnya balok ini sedang dipercepat ke arah kanan dengan besar percepatan 8 meter per sekon kuadrat. Tetapi kan balok ini pas di X0 dan T0 itu dia sedang bergerak ke kiri. Nah, dikasih percepatan ke kanan, tetapi kecepatan geraknya arahnya ke kiri. Berarti kalau saya bilang ke kanan itu nilainya positif, maka dia dapat percepatan yang nilainya positif gitu ya. Tetapi karena dia sedang bergerak ke arah kiri, berarti dia punya kecepatan yang arahnya negatif. Berarti bisa saya kasih tanda di sini V-nya jadi negatif. Nah, V di titik ini ada di X0 dan T0, berarti di titik awal. Berarti saya bisa katakan bahwa negatif 2 meter per sekon tadi adalah V0. Nah, yang ditanya adalah posisi. Posisi itu bisa kita lihat dengan menggunakan atau bisa kita cari dengan menggunakan X, di mana X itu sama dengan jarak, yaitu S. Karena gerakannya dalam gerakannya muncul percepatan, maka kita gunakan persamaan dari GLBB. Nah, dari tinjauan soal kita cek apa aja yang diketahui di soal. Di soal kita sudah ketahui bahwa gerakan dari balok tersebut itu ada selang waktu sekitar 5 detik, berarti kita punya besaran waktu. Kemudian ada besaran yang sudah kita cari dengan menggunakan hukum Newton, yaitu adalah besaran percepatan. Dan si balok tadi kita sudah punya besaran bahwa balok tadi sedang bergerak ke kiri pada saat di X0 dan T0 dengan kecepatan 2 meter per sekon ke kiri. Berarti di sini ada V0, udah ada T, udah ada A nih. Yang dicari adalah X. Nah, dari persamaan-persamaan ini kita cek mana saja yang diketahui di soal, mana yang tidak diketahui di soal. Nah, di persamaan nomor 1, V0 udah ada betul, A-nya udah ada betul, T-nya juga udah ada betul. Sedangkan yang ditanyakan tidak ada, atau di soalnya yang ditanya bukan VT tetapi adalah X. Maka kita cek persamaan yang kedua, ada X, ada V0, ada T, dan ada AA. Berarti semuanya cocok, bisa kita gunakan dengan persamaan yang kedua. X yang ditanyakan, V0 sudah ada, T-nya juga sudah ada, A-nya juga sudah kita dapatkan dari hukum Newton. Berarti langsung saja kita gunakan persamaan yang kedua, dimana X-nya sama dengan V0 dikali dengan T ditambah setengah A dikali dengan T kuadrat. Nah, jangan lupa bahwa di sini nilai V0-nya itu negatif. Berarti jangan lupa di sini dikasih tanda negatif. Kenapa? Karena dia meskipun ditarik ke kanan, tapi dia sedang bergeraknya itu ke kiri. Maka ada arah berlawanan atau arah negatif. Di sini saya tandai dengan V0 yang tandanya negatif. V0 nya sudah ada, langsung saja kita masukkan. V0 nya adalah negatif 2 dikali waktunya adalah 5 sekon ditambah dengan setengah dikali 8 dikali 5 kuadrat. Di sini ada negatif 10 ditambah dengan 4 dikali 25. Berarti negatif 10 ditambah 100 atau sekitar 90 meter. Berarti nomor ini jawabannya adalah X sama dengan 90 meter atau pilihan jawaban D. Ya. Langsung saja kita lanjutkan ke nomor berikutnya, yaitu nomor 19. Nomor 19, sebuah sistem pegas beban yang berada di suatu bidang datar licin. Di sini syaratnya bidangnya adalah licin. Berarti tidak ada gaya gesek. Nah, kalau tidak ada gaya gesek, maka gaya-gaya yang bekerja pada ketika benda tersebut bergerak itu gaya-gaya yang
konservatif. Berarti kalau konservatif tidak ada energi yang terbuang. Kalau tidak ada energi yang terbuang, maka berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Karena di sini ada kata-kata bidang datarnya licin, maka berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Hukum kekekalan energi mekanik, di mana hukum kekekalan energi mekanik bilang energi mekanik itu selalu konstan dimanapun dia berada atau dimanapun titiknya ditinjau. Oke, karena sistemnya itu berupa sistem pegas, maka kita temukan bahwa ketika pegas ditekan, ini berarti ditekan ya, karena titik keseimbangannya itu di O, berarti dia itu kalau nggak ditekan atau ditarik, maka pegas itu mulainya atau baloknya itu titik awalnya di sini, tetapi bergeser ke titik A, berarti kita tekan nih, digeser ke titik A, berarti ada tekanan yang dirasakan oleh pegas. Nah, karena muncul tekanan yang dirasakan oleh pegas maka balok ini sebenarnya akan mengalami gaya yang diberikan oleh pegas sebagai hasil perlawanan dari tekanan yang kita berikan ke arah kiri tadi. Nah, gaya lawannya itu arahnya ke kanan. Saya tuliskan di sini arahnya itu ke kanan. Nah, karena ada gaya kanan ini, sebelum kita lepaskan, maka di titik ini dia mempunyai energi potensial yang maksimum. Nah, ketika saya lepaskan, maka kemudian dilepas sehingga bergerak dari ke titik O, balik lagi ke titik O, kemudian B, lalu ke C, kemudian bergerak harmonis sederhana. Bergerak harmonis sederhana itu berarti gerakannya itu bolak-balik antara A, O, B, C, balik lagi B, O, terus balik lagi ke A ya. Nah, kita tahu di sini bahwa di posisi A energi potensialnya itu berada pada kondisi yang paling maksimal. Nah, karena dia merupakan sistem yang konservatif atau tidak ada energi yang lepas, maka selagi dia ditekan dengan gaya tertentu dan akhirnya berada pada posisi A, maka dia punya atau kondisi energi potensialnya itu berada pada posisi yang maksimal, di mana di sini dia bergerak sampai ke titik C. Nah, di titik C berarti dia berada pada renggangan yang paling jauh dari pegasnya. Nah, ketika dia berada pada posisi renggangan paling jauh dari pegasnya, dia juga memiliki energi potensial yang maksimal. Sedangkan ketika dia balik lagi ke O, dia mempunyai energi kinetik yang maksimal. Nah, masalahnya antara O dengan C itu ada titik B, di mana jarak O ke B itu sama dengan jarak B ke C katanya. Jika sistem C disebut berhenti sesaat, berarti di sini kecepatannya 0 ya, V-nya 0. V-nya sama dengan 0 karena berhenti sesaat. Dan jarak OB sama dengan BC, maka kita cek pernyataan yang benar satu persatu. Itu yang benar yang mana gitu. Oke, kita cek satu persatu. Yang pernyataan A. Nah, kita lihat pernyataan A bilang bahwa energi potensial di C itu lebih besar daripada energi potensial di A. Nah, kita ketahui dari penjelasan tadi bahwa kalau sistemnya konservatif, maka ketika pegasnya menegang paling jauh dan meregang paling jauh, maka dia akan mempunyai energi potensial yang maksimal. Berarti di posisi A energi potensialnya maksimal, di posisi C juga energi potensialnya maksimal. Berarti pernyataan energi potensial C lebih besar daripada energi potensial A itu salah. Kenapa? Karena harusnya energi potensial C itu sama dengan energi potensial di A. Oke, kita lanjut ke pernyataan yang B, yaitu energi potensial B ditambah dengan energi kinetik di B harus lebih besar daripada energi potensial di C. Nah, dari sini kita lihat bahwa energi potensial ditambah dengan energi kinetik kan berarti energi mekanik ya. Mana berarti sini energi mekanik di B
Ya, apakah dia lebih besar daripada energi potensial di C? Nah, kita tahu bahwa di C, energi mekanik di C itu terdiri dari energi potensial di C ditambah dengan energi kinetik di C. Tetapi dari soal kita temukan bahwa di C itu kecepatan dari baloknya itu sempat diam, berhenti sesaat. Nah, karena energi kinetik itu berkaitan dengan kecepatan, karena kecepatannya itu 0, maka di C itu energi kinetiknya sama dengan 0. Sehingga energi mekanik di C itu sama dengan energi potensial di C. Kalau kita gunakan persamaan hukum kekekalan energi kinetik, energi mekanik dimanapun akan sama dengan energi mekanik di manapun. Energi mekanik B harus sama dengan energi mekanik di C. Kita lihat bahwa di sini energi mekanik di B berarti energi potensial B ditambah dengan energi kinetik B. Sedangkan di C sisanya hanya energi potensial C. Berarti seharusnya pernyataan B adalah energi potensial B ditambah dengan energi kinetik B itu harus sama dengan energi potensial C. Berarti pernyataan yang B salah. Kita lanjutkan ke pernyataan yang C, di mana pernyataan C itu bilang bahwa energi kinetik B itu sama dengan setengah dari energi kinetik di O. Di soal atau di gambar sudah kita ketahui bahwa di O itu dia punya energi kinetik maksimal, sedangkan di B itu dia merupakan hasil penjumlahan energi kinetik. Itu berarti karena di persamaannya mungkin kita cari ya besarnya energi kinetik di B berapa. Kita gunakan persamaan energi mekanik di B itu sama dengan energi potensial di B ditambah dengan energi kinetik di B. Berarti kalau kita mau cari energi kinetik di B sama dengan energi mekanik B dikurangi dengan energi potensialnya B. Nah, apakah perbandingan dari energi kinetik yang di B itu sama dengan setengahnya dari energi kinetik di titik O? Nah, perbandingan ini bisa kita gunakan dengan menggunakan persamaan perbandingan antara energi kinetik di B dengan energi kinetik di O, di mana energi kinetik itu sama dengan setengah dari M kecepatan kuadrat. Atau kalau mau lebih rinci kita pakai persamaan atau kita gunakan pembuktian matematis di mana energi kinetik untuk sistem pegas itu dicari dengan persamaan energi kinetik sama dengan setengah energi kinetik sama dengan setengah K dikali A kuadrat dikurangi dengan X kuadrat, dimana A kuadrat itu adalah amplitudo, berarti jarak yang paling jauh antara O ke C, sedangkan X kuadrat berarti simpangan yang paling dekat, berarti antara O dengan B atau B ke C. Nah, dengan persamaan ini kita bandingkan energi kinetik di B banding dengan energi kinetik di O akan sama dengan setengah K kali A kuadrat dikurangi X kuadrat dibagi dengan setengah K kali A kuadrat dikurangi dengan X kuadrat. Nah, kita dapatkan bahwa ini masing-masing habis ya. A nya B itu adalah atau amplitudenya B amplitudenya B berarti dari titik O ke titik C ya. Berarti amplitudenya adalah, kalau misalkan misalkan di sini jarak antara OB adalah X dan jarak BC adalah X, berarti di sini besarnya adalah 2X dikuadratkan dikurangi dengan jaraknya B-nya sendiri atau X-nya si B tadi gitu ya, yaitu X-nya sendiri, berarti X kuadrat dibagi dengan amplitudonya adalah 2X kuadrat, masih sama, dikurangi dengan jaraknya O atau amplitudonya O nya kan berada di posisi ini ya, berarti si simpangannya juga masih ada di posisi ini, berarti simpangannya itu sama dengan 0, berarti dikurangi 0 kuadrat, maka akan sama dengan 4.
X kuadrat dikurangi dengan X kuadrat dibagi dengan 4X kuadrat. Maka hasilnya adalah 3X kuadrat dibagi dengan 4X kuadrat. Atau saya tuliskan kembali, EKB dibanding dengan EK 0 akan sama dengan 3/4 atau 3/4. Atau saya bisa katakan EKB sama dengan 3/4-nya dari EK 0. Ini EK 0 ya. Sehingga tidak terbukti pilihan jawaban C benar, berarti pilihan jawaban C juga ikut salah. Kita lanjut ke pilihan jawaban yang D, di mana pilihan jawaban D bilang bahwa energi potensial di B itu lebih besar daripada energi kinetik di O. Nah, sudah kita temukan bahwa energi potensial di B itu tidak maksimal nih. Di sini nggak maksimal, sedangkan di O energi kinetiknya maksimal. Berarti harusnya energi kinetik yang di O yang justru lebih besar daripada energi potensial yang di B. Ini berarti pilihan jawaban D salah. Maka kita sisakan satu pilihan jawaban yang sudah pasti benar karena pilihan jawaban yang lainnya salah. Tetapi kalau mau kita buktikan, boleh kita buktikan dengan persamaan energi potensial untuk pegas, di mana energi potensialnya sama dengan setengah K dikali dengan A kuadrat. Untuk mencari potensial energi untuk sistem pegas pakainya persamaan ini. Nah, berarti kita temukan bahwa energi potensial itu sebanding dengan nilai amplitudo dikuadratkan. Saya bandingkan dengan EPB dibandingkan dengan EPC, gitu ya. Kita tahu bahwa A itu adalah simpangan atau amplitudo, dimana di B itu simpangannya itu sejauh X, di sini sejauh X gitu ya. Sedangkan di C ada 2X gitu ya. Berarti di sini EPB sama dengan X kuadrat, sedangkan di C itu sama dengan 2X kuadrat. Maka kita dapatkan bahwa X kuadrat dibanding dengan 4X kuadrat masing-masing habis gitu ya, maka sama dengan 1/4 atau EPB sama dengan 1/4 dari EPC. Maka pernyataan dari pilihan jawaban E itu benar. Kita lanjutkan ke nomor 20. Oke, sebuah benda bermasa M1 bergerak sepanjang sumbu X positif dengan laju yang konstan. Berarti diketahui masanya adalah massa 1 sama dengan M1 bergerak dengan sumbu X positif dengan laju konstan, V-nya atau V1 sama dengan konstan. Nah, benda tersebut menumpuk benda lain yang massa M2 diam, berarti ada M2 yang masanya M2. Nah, kecepatan awal dari benda tersebut atau benda yang pertama kecepatan awal benda yang kedua adalah 0. Kenapa? Karena dia diam. Tunjukkan. Nah, ketika bertumbukan bola 1 dengan bola 2, gaya interaksi yang dialami oleh benda 2 berarti ini ditunjukkan oleh grafik. Berarti grafik ini itu grafik yang dimiliki oleh benda yang kedua. Nah, jika laju benda M1 setelah tumbukan adalah V1 aksen, nah V1 aksen itu adalah laju V1 ketika setelah tumbukan. Maka kita cari besarnya. Yang ditanya adalah laju benda dari benda yang pertama, justru sebelum tumbukannya seperti apa. Kalau setelah tumbukannya jadi V aksen, maka justru yang ditanyanya adalah V1-nya berapa. Dengan menggunakan grafik yang ada di gambar atau ada di soal ya, kita bisa tentukan bahwa kita bisa cari tahu bahwa benda tersebut atau benda M2 mengalami gaya atau mengalami interaksi gaya seperti pada gambar. Nah, dari interaksi gaya ini kita punya Fmax dan delta T, di mana kita tahu bahwa
ada hubungan antara impuls dengan momentum yang terjadi pada benda yang kedua. Dengan menggunakan persamaan impuls sama dengan perubahan momentum, di mana impulsnya adalah gaya dikali dengan selang waktu gaya tersebut bekerja, akan sama dengan perubahan momentum untuk benda yang kedua. Berarti di sini M2 kali V2 dikurangi dengan M1 kali saya yang salah tulis. M2 dikali V2 aksen dikurangi dengan M2 kali V2. Nah, di sini perubahan momentumnya kan berarti perubahan momentum dari setelah tumbukan dikurangi dengan sebelum tumbukan. Maka kita dapatkan bahwa F dikali delta T akan sama. Nah, kita tahu bahwa si kecepatan benda yang kedua pas awalnya itu adalah 0. Berarti di sini nilainya adalah 0. Berarti sisanya adalah M2 sama V2 aksen. Berarti kita dapatkan bahwa V2 aksen akan sama dengan F dikali dengan delta T dibagi dengan M2. Oke, kita dapat persamaan yang pertama. Lalu masuk ke hukum kekekalan momentum, di mana momentum yang sebelum tumbukan itu harus sama dengan momentum setelah tumbukan. Total momentum sebelum tumbukan itu harus sama dengan total momentum setelah tumbukan. Nah, sebelum tumbukan dua benda tersebut masing-masing punya momentum, yaitu M1V1, dan benda yang kedua ada M2V2. Sedangkan setelah tumbukan mereka juga pasti punya momentum, yaitu M1V1 karena setelah tumbukan kecepatannya jadi V1 aksen tambah dengan M2V2 kecepatannya jadi V2 aksen. Nah, kita tahu bahwa sebelum tumbukan si bola yang kedua itu punya kecepatan sama dengan 0, berarti di sini hasilnya 0, maka tinggal M1 dikali V1-nya aja. Di sini M1 kali V1 aksen. Nah, ditambah M2. Nah, V2-nya kita lihat di sini V2 aksennya adalah F kali delta T dibagi dengan M2. M2 akan saling menghabiskan. Nah, maka jadi M1V1 akan sama dengan M1V1 ditambah dengan F dikali dengan delta T. Yang ditanyakan cuman V1-nya aja. Maka M1-nya bisa kita pindahkan ke ruas sebelah kanan dengan cara membagi nilai dari M1-nya itu. Berarti di sini V1 sama dengan M1V1 ditambah dengan F dikali dengan delta T dibagi dengan M1. Maka hasilnya adalah ini saling mencoret dengan yang atas ya. Maka V1 ditambah F kali delta T dibagi dengan M1. Maka ini adalah jawabannya untuk nomor berapa tuh tadi? 20, nomor 20. Kalau kita lihat dari pilihan jawaban berarti jawabannya adalah C, yaitu V1 aksen. Ini V1 aksen ya. Ini V1 aksen, ini V1 aksen, ini juga V1 aksen. V1 aksen ditambah F max dikali dengan delta T dibagi dengan M1. Oke, sekian dulu dari saya. Nanti kita lanjutkan untuk 10 soal berikutnya di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.